kita akan membahas tentang random vector dan random matrix. Random vector didefinisikan sebagai suatu vektor yang memiliki elemen random variabel, dan random matrix merupakan matriks yang memiliki elemen random variabel. Nilai yang diharapkan atau expected value dari suatu random matrix atau random vector adalah matriks atau vektor yang terdiri dari masing-masing elemennya. Misalkan kita mempunyai random matrix yang dinotasikan sebagai X, yaitu random matrix ukuran N kali P, maka nilai ekspektasi harapan X itu dinotasikan sebagai berikut. Nah, untuk masing-masing elemennya, kita bisa menentukan elemennya, yaitu jika itu merupakan suatu variabel acak kontinu, kita tinggal mengintegralkannya, yaitu mengintegral dari minus ta hingga sampai ta hingga dari perubahannya dikalikan dengan fungsi PDF, diintegralkan terhadap xj. Nah, jika untuk variabel acak diskrit, itu kita tinggal menjumlahkan perkalian dari nilai perubahan dikalikan dengan peluangnya. Untuk memahami konsep ini dengan lebih mendalam, mari kita coba contoh soal latihan dari buku Johnson halaman 67. Di contoh tersebut disebutkan bahwa terdapat suatu random vector berukuran 1 kali 2, variabel X yang merupakan random vector diskrit dengan memiliki probability function seperti yang terdapat pada tabel. Nah, karena ini merupakan perubahan diskrit, jadi kita tinggal mengalihkan saja nilai perubahannya dikalikan dengan peluangnya. Untuk menentukan nilai ekspektasi dari X1, kita tinggal mengalihkan nilai perubahan dikalikan peluangnya, yaitu negatif 1 kali 0,3 tambah 0 kali 0,3 ditambah 1 kali 0,4 diperoleh, yaitu nilainya itu 0,1. Begitu juga dengan cara yang sama untuk menentukan ekspektasi dari X2, itu diperoleh nilai 0,2, sehingga kita bisa memperoleh random vector, nilai ekspektasi dari random vector X yaitu 0,1 dan 0,2. Oke, kita akan menunjukkan soal yang sama dengan bantuan aplikasi R. Soal disebutkan bahwa itu merupakan random diskrit, karena untuk mencari nilai expected value-nya adalah sebagai berikut. Kita terus saja di sini. Oke. Kita tinggal mengikuti formula yang ada, yaitu menentukan expected value dari X1, yaitu perkalian antara nilai perubahannya dikalikan peluangnya, yaitu negatif 1 dikalikan dengan peluangnya 0,3 ditambah 0 dikalikan peluangnya ke 0,3 ditambah 1 kalikan peluangnya 0,4 kitaran. Oke, dengan cara yang sama dan formula yang sama, kita menentukan nilai expected value dari X2, yaitu nilai perubahannya 0 dikalikan peluangnya sebesar 0,8 tambah 1 dikalikan peluangnya 0,2. Oke, setelah itu kita tinggal membentuk nilai ekspektasi dari random vektornya. Oke, kita definisikan dulu sebagai matriks dengan elemennya itu merupakan ekspektasi dari X1 dan nilai ekspektasi X2. Karena ini matriks, maka kolomnya itu sama dengan 1 dan barisnya itu bisa disebutkan 2. Oke, selanjutnya kita tinggal panggil fungsinya. Ini dia. Hasilnya sama dengan pengerjaan secara manual. Bagian selanjutnya adalah vektor rata-rata dan matriks varian kovarian. Misalkan X transpose adalah vektor acak dengan ukuran P kali 1 yang setiap X memiliki distribusi peluang masing-masing. Maka secara umum perilaku kolektif X1 sampai XP dapat dijelaskan oleh fungsi peluang gabungan sebagai berikut. Selanjutnya, untuk tiap pasangan nilai XI dan XK dapat dikatakan independen apabila fungsi gabungan dari XI dan XK merupakan hasil kali dari fungsi XI dan fungsi XK.
Ini mengakibatkan covariance antara XI dan XK menjadi 0. Namun nilai covariance yang 0 belum dapat memastikan bahwa XI dan XK adalah independen. Rata-rata dari tiap variabel diberikan oleh masing-masing nilai harapan dan dapat dituliskan sebagai berikut. Untuk covariannya dibentuk dari nilai harapan hasil perkalian selisih nilai observasi dengan rata-rata dikalikan dengan transpose dan didapatkan hasil sebagai berikut. Selanjutnya adalah contoh 2.13. Carilah matrik varian kovarian dari dua variabel acak X1 dan X2 seperti yang dicontohkan pada contoh 2.12. Fungsi peluang gabungan digambarkan pada tabel di bawah. Kita tahu rata-rata variabel 1 adalah 0,1 dan variabel 2 adalah 0,2. Maka sigma 11 diperoleh dengan menggunakan rumus pada slide sebelumnya dan dapat disederhanakan menjadi sigma selisih data observasi dengan rata-rata dikuadratkan dikali peluang tunggal dari X1 untuk setiap nilai X1 sehingga diperoleh nilai sigma 11 sebesar 0,69. Untuk nilai sigma 22, sigma 12 dan sigma 21 diperoleh dengan cara yang sama sehingga dihasilkan nilai kovarian sebagai berikut. Sigma 11 sama dengan 0,69, sigma 12 dan sigma 21 sebesar min 0,08 dan sigma 22 sebesar 0,16. Untuk tutorial pada R dapat dikerjakan seperti berikut. Misalkan kita mempunyai variabel X1 dengan jumlah data 4 yaitu 2, 5, 6, dan 8. Kemudian kita mempunyai variabel X2 dengan jumlah yang sama yaitu 3, 8, 14, dan 19. Kedua variabel ini kita gabungkan menjadi sebuah matriks dengan fungsi C bin dan dinamai sebagai X. Maka untuk mencari kovariannya, kita dapat menggunakan fungsi kovarian pada RStudio dengan menuliskan cov buka kurung X. Maka nilai kovarian yang didapat adalah sebagai berikut. Selanjutnya, partisi matrik varian kovarian. Seringkali karakteristik dari percobaan individu akan lebih mudah dipahami apabila terbagi menjadi dua grup atau lebih. Sebagai contoh, pengukuran dari variabel yang mewakili konsumsi dan pendapatan atau variabel yang mewakili ciri kepribadian dan karakter fisik. Secara umum kita dapat membagi karakteristik P yang mengandung P dikali satu vektor acak X ke dalamnya. Misal dua grup dengan ukuran Q dan P min Q kita dapat tuliskan sebagai berikut. Kemudian dari definisi transpose dan perilaku matrik yang sudah dijelaskan, kita dapat mencari nilai rata-rata dan kovarian dari partisi matriks dengan cara yang sama dengan yang sebelumnya sehingga diperoleh hasil sebagai berikut. Vektor rata-rata dan matriks varian kovarian untuk kombinasi linear dari variabel acak. Ingat bahwa ketika variabel acak dikalikan dengan konstanta, maka konstanta tersebut dapat dikeluarkan dari fungsinya seperti contoh berikut. Konstanta C dikeluarkan dari fungsi nilai harapan menjadi C dikali rata-rata, kemudian konstanta C apabila dikeluarkan dari fungsi varians menjadi C kuadrat dikali sigma. Selanjutnya, misalkan X2 merupakan variabel acak kedua dan nilai A dan B adalah konstanta, maka dengan menggunakan penjumlahan dari nilai ekspektasi kita mendapatkan bahwa kovarian dari A X1 B X2 adalah AB dikali sigma 12. Secara umum, kombinasi linear Q untuk P variabel dapat dituliskan sebagai berikut, sehingga akhirnya kombinasi linear dari Z sama dengan C dikali X, menjadi mu Z adalah perkalian konstanta dengan rata-rata X, dan sigma Z adalah perkalian konstanta dengan sigma X dikalikan lagi dengan transpose dari konstanta. Selanjutnya adalah contoh 2.15. Kita disuruh mencari rata-rata vektor dan matrik varian kovarian dari kombinasi linear Z1 sama dengan X1 dikurang X2 dan Z2 sama dengan X1 ditambah X2. Maka dari aturan mu Z dan sigma Z didapatkan hasil sebagai berikut. Perlu diingat bahwa sigma 11 sama dengan sigma 22, di mana X1 dan X2 memiliki varian yang sama. Ini menunjukkan hasil dari penjumlahan dan pengurangan dua variabel acak dengan varian yang sama adalah tidak berhubungan. Bagian terakhir adalah partisi rata-rata vektor sampel dan matrik varian kovarian. Untuk partisi rata-rata vektor sampel dan matrik varian kovarian sama dengan partisi yang sudah dijelaskan sebelumnya, hanya terdapat perbedaan dalam nilai rata-rata dan varian yang dihasilkan. Untuk nilai varian sampel, misal varian 11 diperoleh dari 1/n dikali sigma selisih dari data dengan rata-rata sampel dikuadratkan. Begitu seterusnya sehingga didapatkan hasil sebagai berikut. Sekian penjelasan tentang aljabar matriks dan random factor dari kelompok 1 3SK2. Terima kasih telah menonton.